Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Bu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami boleh dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan belajar firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu ini dapat mengambil tempat di hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, bergantung pada Tuhan. Ayat intinya saya ambil dari Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ada beberapa jenis yang hafal akan peta dan bisa membaca peta. Tapi ada binatang tertentu yang bodoh soal membaca peta. Contoh binatang yang bisa menghafal peta adalah anjing. Kepintaran seekor anjing di jalan tidak usah diragukan lagi. Anjing jenis tertentu malah bisa membantu polisi untuk mencari jejak, atau bahkan dipakai orang sebagai teman untuk pemburu. Contoh lain adalah burung merpati. Saudara saya pernah memelihara burung merpati, dan ketika burung merpati dilepaskan dengan jarak tertentu, merpati seolah bisa baca peta dan dengan mudah kembali pulang. Bagaimana dengan binatang yang bodoh membaca peta? Domba adalah contoh yang paling mudah. Tidak tahu jalan pulang, mudah tersesat, bahkan bisa jatuh ke dalam jurang yang berbahaya karena tidak pintar membaca jalan. Jika domba contoh binatang yang bodoh, mengapa Alkitab menggambarkan bahwa kita seperti domba? Iya, Alkitab menyatakan bahwa kitalah domba dan Tuhan adalah gembalanya. Menariknya justru di sini, kebodohan domba justru menjadi kelebihan domba. Justru karena domba adalah binatang yang bodoh dan mudah tersesat, maka domba akan selalu bergantung penuh pada gembala yang menuntunnya. Demikian pula dengan kita, menyadari bahwa kita sering salah jalan, salah mengambil keputusan, dan mudah tersesat, maka kita selalu mengharapkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan, tetapi kita harus terus bersamanya sehingga kita tidak salah jalan. Musa sangat menyadari akan hal ini, apalagi ketika mereka berada di padang gurun yang tandus. Maka Musa pun berkata seperti ini kepada Tuhan, seperti ayat inti kita tadi. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa menyatakan kebergantungannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan? Setiap kali hendak melangkah, pastikan kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Setiap kali kita ingin mengambil keputusan, pastikan kita meminta petunjuk Tuhan. Bahkan kita harus berani meminta seperti ini kepada Tuhan. Jika memang keputusan ini bukan darimu, kiranya engkau sendirilah yang menggagalkannya. Pastikan kita meminta petunjuk dari Tuhan. Kita boleh baca Alkitab kita, Amsal 1
ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ada sebuah keluarga yang sedang mengalami kondisi keuangan yang tidak membaik. Kebutuhan anak-anak sekolah yang semakin meningkat, kebutuhan keluarga yang semakin banyak. Hanya saja kita sudah tidak sanggup menjalaninya. Demikian keluh seorang suami kepada istrinya. Tetapi istrinya mengatakan, kita harus terus berusaha, jangan pernah menyerah dan putus asa. Persoalan yang kita hadapi memang berat, namun sebagai orang beriman, kita harus yakin kita punya Tuhan yang luar biasa. Bersama Dia, kita pasti bisa menjalaninya, asalkan kita bergantung penuh dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Begitulah sang istri menenangkan hati suaminya yang gundah. Benar ya, Ma? Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita memerlukan Tuhan yang pasti dapat memberkati segala usaha kita, jika kita sepenuhnya percaya kepada Dia. Salah satu ciri bergantung kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dalam arti menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber hikmat dan tuntutan, dan bukan kepada pengertian dan kebijaksanaan sendiri. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang mengakui Tuhan, dalam arti menaati dan tunduk kepada Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Penyertaan Tuhan berlaku bagi orang yang bergantung kepadanya, dengan membuang segala hambatan yang menghalangi kebaikan atau memberikan kekuatan untuk mengatasi hambatan yang kita hadapi. Pemirsa dimanapun berada, kita sudah banyak melewati hari-hari kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, selanjutnya di tahun berikutnya. Namun satu hal yang pasti, berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan akan berlaku bagi setiap orang yang bergantung kepadanya. Kita memang manusia biasa, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Andalkanlah Dia selalu, dan penyertaannya pasti berlaku. Milikilah kebergantungan penuh akan tuntunan Tuhan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita, agar dalam setiap kehidupan kita bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan pikiran kita dan kekuatan kita dalam kehidupan ini. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati, dan kita sama-sama dalam pelayanan ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami harus bergantung penuh kepada Tuhan, bahwa kami harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan di waktu yang tepat. Berkati kami dalam menjalankan kehidupan kami. Kiranya penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kami dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab.